seperti ini asapnya. Nah seperti ini. Nah sepertinya oli yang terbakar ya teman-teman. Cuman kita belum tahu untuk penyebabnya apa. Ini ngebul. Nah seperti ini. Jangan kita langsung vonis yang berat-berat dulu. Kita cari permasalahannya dari yang ringan-ringan, dari yang murah, dari yang mudah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan, channel yang membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Captiva ya, bensin. Ini untuk keluhannya, kata pemiliknya keluar asap putih, ngebul ya, seperti mobil yang minta boring ya, atau ring sehernya yang sudah haus, tapi kita belum tahu pasti. Nah kemarin kata pemiliknya ini sudah diperbaiki di bengkel luar ya, kita tidak tanya kemana. Jadi untuk penggantian kemarin sudah diganti di bagian tutup klep. Nah ini tutup klepnya sudah diganti baru. Nah jadi untuk permasalahannya kemarin tutup klepnya itu karena ada bocor oli, rembesan oli di bagian sini, dapat bocor oli di bagian samping sini juga. Nah jadi untuk tutup klepnya ini sudah rapuh, jadi ada sompel-sompel ya, atau cuil-cuil. Nah jadi kemarin sudah diganti untuk tutup klepnya, lalu dibawa jalan ke sana kemari tidak ada masalah, sudah hampir sekitar 2 bulanan, itu tidak ada masalah. Nah sekarang ini tiba-tiba untuk mobilnya keluar asap putih ngebul. Nah seperti apa untuk asap putihnya, kita mau tes dulu untuk hidupkan ya, untuk mesinnya. Saya menganalisa dulu untuk penyebabnya, kita cari tahu dulu. Jadi kita starter dulu untuk mesinnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita akan coba starter untuk mesinnya. Oke, kita start. Kita coba starter. Nah, untuk mesinnya sudah hidup ya teman-teman. Nah seperti ini asapnya. Nah seperti ini. Nah sepertinya oli yang terbakar ya teman-teman. Cuman kita belum tahu untuk penyebabnya apa. Ini ngebul. Nah seperti ini. Nah asap putih ngebul. Nah asapnya seperti ini ya teman-teman. Kita mau coba periksa dulu di bagian tutup klepnya, karena untuk mobil Chevrolet itu biasanya permasalahannya di bagian palep membrannya atau di palep osip ya. Jadi kita mau coba cek dulu untuk palepnya. Ini asapnya terlalu banyak, kemungkinan sudah masuk ke bagian ruang bakar. Ini kita coba cek dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah jadi untuk langkah awalnya kita akan buka dulu tutup klepnya. Di sini kita periksa satu persatu. Nanti kita buka juga kalau misalnya nanti intake-nya kita harus bongkar juga, kemungkinan oli sudah masuk ke dalam sana. Kita mau coba cek dulu ya, kita bukain dulu, lepas dulu satu persatu. Dan itu saringan motornya sudah kita lepas ya, agar terlihat lapang saat kerja. Nah ini kita mau cek dulu di bagian selang-selang yang masuk ke intake manifold. Nah di sini intake manifold terlihat kering ya teman-teman, terlihat kering, tidak ada oli. Nah di sini terdapat oli seperti ini teman-teman. Nah ini terdapat oli ya. Nah, jadi yang akan kita periksa di throttle body dulu. Kita akan lepas dulu throttle bodinya. Nanti kita center ke bagian dalam. Kalau misalnya di dalam banyak oli, berarti permasalahannya di sini ya, di bagian tutup klep yang sudah diganti baru ini. Kita belum tahu kenapa bisa bermasalah. Nanti kita lepasin dulu
untuk throttle bodinya agar terlihat dalam ruangan intake kalau ada olinya. Jadi permasalahannya di bagian tutup flapnya, tutup ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman ya, throttle bodinya sudah kita lepas. Ini tujuannya untuk melihat atau mengecek di bagian intake manifold terdapat oli atau tidak. Jadi untuk memastikannya kita lepas dulu throttle bodinya. Nah ini alhasil setelah kita buka ini ya teman-teman, untuk olinya. Nah terdapat oli ya di sini. Nah oli sangat banyak sekali, olinya sangat banyak sekali di bagian throttle body. Nah ini dilumuri dengan oli ya. Nah ini olinya ini yang masuk ke intake manifold dan ikut terbakar di dalam ruang bakar. Ini kita mau cek di bagian dalamnya. Nah lihat ya teman-teman, tuh oli semua yang di dalam tuh terlihat olinya. Nah terlihat olinya ya di situ, basah oli di bagian intake manifold. Dan ini yang terlalu berlebihan ya olinya ya teman-teman. Ini kita masukkan tangan dulu untuk ngecek. Nah ini terlihat. Nah ini terlihat ya olinya masuk ke ruang bakar, menyebabkan mesin ini mengeluarkan asap putih karena baunya tuh seperti bau oli yang terbakar ya teman-teman. Nah ini masuk ke dalam sana tuh terlihat. Nah olinya sangat banyak sekali. Nah jadi kita tinggal mengecek dari mana oli itu bisa masuk. Nah ini kita periksa dulu satu persatu, tapi jangan terlalu kita langsung vonis yang berat-berat ya. Kita vonis dulu yang ringan-ringan. Kita mau periksa dulu di bagian mana yang mengalami bisa menyebabkan oli ini sampai seperti ini ya, di bagian intake manifoldnya. Oke, kita cek dulu. Nah ini teman-teman ya, tutup flapnya ini yang baru kemarin, yang baru diganti. Jadi kita cari persamaan kesalahannya ya, apa penyebabnya sampai mengakibatkan asapnya ngebul seperti itu. Nah ini yang lama kemarin sempat kita ambil ya dari bengkel. Ini ternyata masih ada kemarin. Nah, jadi setelah kita periksa di bagian tutup flap ini ternyata ada kerusakan di bagian tutup flap, padahal ini kondisinya baru kemarin. Nah ini tadi kita tes menggunakan bensin. Ini kita tes ya, nanti di bagian sini ternyata ada kebocoran udara di sini di bagian keliman. Nah, jadi untuk tekanan udaranya itu yang masuk ke intake itu seharusnya dia di sini tidak boleh kebocoran, di samping ini tidak ada kebocoran. Jadi dia keluarnya hanya dari udara yang dari sini yang dikeluarkan oleh mesin. Jadi udara dari mesin itu masuk kemari, lalu dikeluarkan dan masuk ke ke intake. Nah intake itu masuk dari sini. Ini ada pipa seperti ini dan selang yang masuk ke intake manifold. Nah jadi karena di sini terjadi kebocoran di bagian ini, jadi menyebabkan olinya ikut masuk ke dalam intake melalui selang yang di sini. Jadi ikut terbakar di bagian ruang bakar untuk olinya, jadi mengakibatkan asap putih. Nah seperti asap yang mengalami ring seher yang sudah aus, padahal ring sehernya masih kondisinya bagus karena kondisi tutup flapnya yang mengalami kerusakan. Nah ini kita mau coba tes menggunakan bensin ya. Ini kita tes, nanti di sini akan terlihat terjadi kebocorannya. Nah ini kita siram bensin dari sini ya, dari sini juga boleh, dari sini juga bisa. Ini sama saja, ini juga membuang udara, ini juga membuang udara keluar. Jadi di bagian sini terdapat kebocorannya. Ini kita mau coba tes kebocorannya menggunakan bensin ya. Nah ini terlihat ya teman-teman, bensinnya mengalir dari sini. Nah padahal kita masukkannya dari situ. Nah ini bensinnya keluarnya dari sini. Nah mengalir di sini. Nah terjadi kebocorannya tuh di bagian ini selain. Nah di sini.
Jadi untuk bahannya yang kemungkinan kurang bagus atau memang di sini ada gagal produk ya, atau salah biasa karena ini dari pabrikan. Di sini mungkin ada yang lekang atau memang bahannya yang kurang bagus karena terkena panas, lalu dia karena ini bahannya plastik. Ini bahannya plastik. Nah, untuk yang lama, kalau kita masukkan bensin dari sini, ini tidak akan terjadi kebocoran di sini. Dia akan keluar dari sini seharusnya bensinnya. Dari sini. Nah, dari sini ya keluarnya. Nah, kita tes yang ini. Sama seperti tadi, pengetesannya kita lakukan di sini untuk mengetes kebocorannya ya. Nah, ini sudah kita isi bensin tapi tidak ada keluar di bagian yang seperti tadi ya. Nah, ini keluar dari sebelah sini, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, keluar dari sini. Nah, ini. Nah, ini keluar di sini, bukan dari sini ya. Nah, ini kondisinya masih bagus karena di bagian sini aja yang mengalami kerusakan, pecah di sini, pinggir-pinggirnya pecah. Nah, jadi ini mau kita coba pasang dulu. Yang lama ini kita pasang dulu, kita tes dulu jalan kesana kemari. Nanti kalau misalnya sudah kondisinya bagus, fix, nanti kita akan belikan untuk yang ori, itu tutup klepnya nih. Nah, jadi kita pasang untuk yang lama. Oke, kita lanjut. Jadi minggu ini ke Malang aman. Nah, ini teman-teman, mau kita pasang untuk tutup klepnya yang lama ya. Ini sudah kita lengkapi semua untuk bagian saringan udara, satu sensor, dan untuk selang airnya tinggal kita tambahkan ke selang cadangan nanti. Setelah itu kita starter untuk mesinnya. Mudah-mudahan untuk asapnya hilang. Tapi kalau untuk awal ini pasti mungkin masih berasap, tapi nanti kita biarkan dulu sampai panas. Setelah itu nanti kita review lagi. Karena di bagian knalpot dan sisa-sisa buangan itu pasti masih ada ya teman-teman. Jadi kita mau tes dulu, hidupkan, kita panaskan untuk mesinnya. Oke, kita akan lanjut dulu. Nah, ini kita baru hidupkan ya untuk mesinnya, baru kita starter. Kita biarkan dulu sampai bekas-bekas sisa-sisa yang ada di dalam semua hilang. Ini kondisi asapnya masih seperti itu ya, sedikit lagi, tidak terlalu banyak. Nah, untuk knalpotnya seperti ini sudah tinggal sisa-sisa. Nah, ini untuk yang awal keluar ini tuh uap ya, ini uap air atau uap mesin yang masih baru pertama dihidupkan. Jadi perbedaan asap itu ada dua ya teman-teman. Kalau untuk pertama kita hidupkan itu keluarnya uap putih diiringi dengan air, dan kalau misalnya dia uap asap kebiru-biruan itu berarti ya ada indikasi oli mesin yang terbakar. Jadi ini uap dari mesin yang mengalami penguapan, itu artinya kompresnya bagus. Nah, ini kita lihat dulu untuk airnya, nanti lama-kelamaan akan menetes keluar. Dan untuk kondisinya sudah berkurang untuk asapnya. Nanti kita biarkan dulu karena masih ada sisa-sisa ya. Nanti kita biarkan hidup, kita panaskan, nanti kita review kembali. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi sudah panas ya untuk mesinnya, tapi di sini juga sudah terlihat untuk asap putihnya sudah mulai mengurang, nipis ya teman-teman. Jadi kondisi sudah kita panaskan dari tadi. Jadi kita mau cek lagi ke belakang untuk mengecek kondisi asap yang di belakang. Nah, untuk kondisi asap yang di belakang sekarang yang keluar ini uap ya. Ini uap putih, uap mesin, asapnya putih ya. Nah, di sini keluar air seperti ini. Nah, keluar air. Nah, ini menandakan untuk ring sehernya masih kondisi normal, masih kondisi bagus. Nah, ini masih keluar air seperti ini, berarti kompresnya masih bagus dan mengeluarkan uap putih. Sama sebelah sana juga, karena kan untuk Captiva ini knalpotnya ada dua ya, kan dua-dua aktif. Nah, airnya keluar seperti ini. Nah, kondisinya bagus. Nah, kemarin pada saat kita hidupkan langsung seperti ini, asapnya tuh putih, keluar putih kebiru-biruan ya teman-teman, putih kebiru-biruan. Jadi kalau untuk mobil Chevrolet itu biasanya permasalahannya di bagian tutup klep. Nah, itu seringkali terjadi di situ permasalahannya. Di mobil-mobil Nissan X-Trail juga
sama, tapi kalau Infinite X-Trail dia masih ada pembatasnya, dia masih menggunakan balok PCP ya. Nah jadi biasanya balok PCP nya itu ganti, itu sudah hilang untuk asap putihnya. Nah hari ini untuk pengerjaan mobil Captiva bensin tahun 2008. Nah ini untuk permasalahannya kemarin keluar asap putih ngebul tiba-tiba ya setelah penggantian tutup led, karena bagian tutup lepnya itu bagian pinggir-pinggirnya itu banyak yang pecah karena sudah rapuh, jadi menyebabkan bocor oli rembes di situ. Jadi diganti kemarin tutup lepnya, tapi tidak beli yang ori. Jadi untuk bahannya itu begitu kena panas, mungkin ya kena panas jadi lekang, dia tidak tahan kena panas mesin, jadi mengakibatkan oli masuk ke ruang yang seharusnya yang masuk ke situ udara panas. Nah ini diisi oli, karena olinya masuk ya rembes ke situ lalu masuk ke intake manifold dan menyebabkan ikut terbakar di ruang bakar, jadi mengeluarkan asap putih kebiru-biruan. Nah itu permasalahannya di bagian tutup klep. Jadi jangan kita langsung vonis yang berat-berat dulu, kita cari permasalahannya dari yang ringan-ringan, dari yang murah, dari yang mudah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.